Selamat pagi. Pada pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan project diagram kita yang sudah Anda buat pada pertemuan satu kemarin, yaitu use case diagram. Ya, maka yang pertama Anda lakukan adalah Anda buka StarUML, kemudian Anda buka project Anda yang kemarin. Ya, seperti yang Anda lihat di layar, ini adalah use case diagram yang Anda gambar pada pertemuan pertama. Sedang pertemuan kedua adalah melanjutkan membuat skenario untuk setiap use case. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini, bagaimana kita memulai membuat kelas diagram? Ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama, kalau Anda lihat pada bagian kanan, ya, ini ada 4 view. Di mana use case view ini tempat kita kemarin menggambar use case diagram. Kemudian ada logical view, kemudian ada komponen view. Nah, untuk kelas diagram kita bisa menggambar pada logical view. Jadi StarUML ini pada saat Anda membuat project baru, default diagramnya adalah kelas diagram, dan itu letaknya di bagian logical view. Nah, caranya adalah Anda klik 2 kali logical view, maka akan tampak lembar putih kosong. Kemudian pada bagian kiri ini adalah objek-objeknya, simbol-simbolnya yang nanti akan kita gunakan untuk menggambar kelas diagram. Nah, cara yang kedua adalah Anda bisa tambahkan diagram baru dengan cara klik kanan, klik kanan pada tulisan untitled di sini, kemudian add diagram, kemudian pilih diagram apa yang ingin Anda tambahkan. Dalam hal ini pertemuan kali ini adalah kelas diagram. Ya, saya akan menggunakan cara yang pertama karena memang sudah disediakan. Nah, kalau Anda lihat di sini logical view seperti yang ada di modul, kita akan mengganti nama kelas diagram kita. Contoh di sini ya, di poin keempat, ubah nama properties dengan judul sistem. Oke, kita ikuti. Ini kita ganti. Ya, maka judulnya akan berubah. Ini pun juga bisa Anda lakukan pada use case view. Ya, sama. Nanti akan berubah juga tulisannya yang ada di sebelah kiri ini. Ini masalah penamaan saja. Ya, memang lebih baik diberi nama supaya jelas. Oh, ini tentang apa, gitu ya. Ini saya tuliskan aja kelas diagram. Nah, supaya jelas. Terus yang di sini juga saya ganti menjadi use case diagram. Nah, baik, kembali ke kelas diagram. Kita akan menambahkan, kita lihat dulu gambarnya. Kita akan menambahkan 4 kelas: karyawan, admin, pengajuan, dan cuti. Oke. Caranya adalah Anda klik simbol kelas ini, kemudian tempel. Kita ganti namanya, enter. Lalu admin, lalu pengajuan, lalu cuti. Silahkan Anda tata posisinya. Nah, yang berikutnya kita akan menambahkan atribut dan metode. Ya, untuk catatan, simbol atau tanda plus minus yang ada di atribut ini menunjukkan
bagaimana atribut tersebut bisa diakses oleh kelas yang lain ya. Di mata kuliah PBO sebelumnya atau mata kuliah sejenis yang bicara tentang pemrograman atau berbicara tentang berorientasi objek, itu disebut sebagai visibility. Plus yaitu public, minus yaitu private, kemudian nanti ada protected ya. Sebenarnya kalau Anda sudah dapat mata kuliah Java ya, Anda sudah dijelaskan tentang konsep seperti itu. Baik, kembali ke sini, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tambahkan. Bagaimana caranya menambahkan? Kalau Anda lihat di sini, klik kanan pada kelas, Anda akan melihat menu-menu add. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Ya. Untuk atribut tersebut namanya menu atribut, maka Anda pilih atribut. Ya. Kita tambahkan sesuai dengan modul. Yang pertama adalah ID karyawan. Kita tambahkan. Terus berikutnya nama. Oh ya, untuk menambahkan langsung secara otomatis Anda bisa klik tombol plus yang ada di sebelah kanan. Nama, lalu tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, unit, alamat, telepon, kemudian unit, jabatan, lalu masa kerja. Ya. Semua atribut yang ada di kelas karyawan sudah kita tambahkan. Kemudian kita akan menambahkan 4 operasi, yaitu simpan, edit, hapus, dan tampilkan. Caranya masih sama, klik kanan pada kelas karyawan, di menu add Anda pilih menu operation. Operation yang pertama adalah simpan. Untuk menambahkan masih sama caranya, Anda klik tombol plus di sebelah kanan, edit, kemudian hapus, lalu tampilkan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana mengubah visibility pada setiap atribut ya. Secara default untuk atribut visibility-nya adalah private karena ini adalah identitas dari setiap kelas atau penciri, sedang untuk metode defaultnya adalah plus. Tapi nanti Anda juga akan menemui sebuah kondisi ketika atribut atau metode ini memiliki visibility selain plus ya. Kalau Anda lihat di sini, Anda klik salah satu atribut, klik 2 kali, kemudian di bagian kiri ada simbol, ada tombol, Anda klik saja, ada 4 visibility. Kalau Anda lihat ini, public, protected, private, dan package. Oke, untuk atribut kita ganti menjadi private saja semua dulu.
Oke, sudah. Sedang untuk method Anda biarkan saja, defaultnya adalah public. Caranya sama jika Anda ingin mengganti visibility dari method tersebut ya. Misalkan ada satu method yang memang dia tidak boleh diakses oleh kelas lain, maka Anda pilihnya private ya. Atau sebuah method yang memang hanya boleh diakses oleh anak-anak kelas dari kelas tersebut, Anda pilih protected. Baik, satu kelas sudah selesai. Yang berikutnya adalah kelas pengajuan. Kita lengkapi atribut. Saya akan memberi contoh untuk dua kelas, kemudian melengkapi atribut dan metodenya sampai menghubungkan kedua kelas tersebut dengan asosiasi, plus juga nanti kita akan menambahkan multiplicity ya. Istilah-istilah itu harus Anda pahami. Baik, pengajuan kita lengkapi. Klik kanan, add atribut ID pengajuan plus ID karyawan lalu ID cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, atasan langsung, persetujuan. Oke, sudah ya. Tanggal selesai, atasan langsung, persetujuan, kemudian ada 4 metode. Oke, kita tambahkan, masih sama, klik kanan, add operation, hitung nama cuti, create, save, lalu print. Baik, Anda ganti dulu atribut visibility dari atribut. Cuti dan admin nanti silahkan Anda lanjutkan sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dua kelas, yaitu karyawan dan pengajuan, dengan sebuah asosiasi. Nah, garis ini adalah asosiasi ya, saya zoom. Garis ini adalah asosiasi, kemudian simbol 1 titik-titik bintang atau 1 ini adalah multiplicity. Ini konsepnya hampir sama dengan yang ada di IRD ya. Kalau di IRD kita sebut sebagai kardinalitas. Baik, kita hubungkan kedua kelas tersebut ya. Anda lihat di bagian kiri toolbox-nya ini, kita pilih yang association. Ini saya sesuaikan dulu. Association Anda klik, kemudian tarik garis dari karyawan ke pengajuan ya, dari karyawan ke pengajuan. Di sini pun juga ada beberapa opsi, Terus kita lihat. Oke, caranya seperti ini. Kalau Anda lihat, kita double klik dulu kotaknya. Ini saya hilangkan ini. Klik,
kemudian kotak ini klik 2 kali. Di bagian pengajuan multiplicity-nya adalah 1, kita pilih ya. Anda pilih yang sebelah sini ya, klik 2 kali, pilih sebelah sini, klik, pilih angka 1. Lalu untuk di kelas karyawan Anda klik 2 kali pada kotak itu, kemudian kita pilih 1 titik-titik bintang ya. Nah, kelas diagram sudah hampir selesai. Kemudian untuk admin dan cuti silahkan Anda lanjutkan. Caranya sama, menambah kelas, menambah atribut, menambah metode, lalu mengganti visibility atribut, kemudian menambahkan asosiasi, kemudian menambahkan multiplicity ya. Jangan lupa Anda simpan. Kemudian kalau sudah selesai kelas diagram, Anda tempelkan pada laporan di praktikum 1 dan kedua ya. Jadi kalau praktikum 1 laporan isinya adalah kelas use case diagram, laporan kedua adalah use case diagram dan skenario use case, kemudian laporan di praktikum ketiga ini ditambah kelas diagram. Jadi use case diagram plus skenario use case plus kelas diagram, kemudian Anda upload ke e-learning menggunakan assignment yang sudah disediakan. Baik, demikian tutorial untuk menggambar kelas diagram. Terima kasih, selamat pagi.